warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi dengan aku Molly dan aku Tazli. Iya, seperti biasa kita akan membacakan 3 berita menarik hari ini yang akan kita ulas update-annya terbarunya nih untuk kita bawakan kepada para penonton Tribuners yang sudah setia menunggu pastinya ya kan Bang. Seperti apa yang kita ketahui di Medan terutama belakangan ini nggak ada matahari. Benar, serasa di Brastagi. Iya. Tapi Bang, Molly lucunya ada masuk FYP Molly. Orang Medan merasa Medan kayak Brastagi. Terus kalau di Brastagi kayak Kutub Utara. Iya. Tapi jadi, memang iya kan? Iya, dan juga rentan diserang flu. Benar sekali. Anda baru sembuh sakit? Iya. Sama. Maka dari itu banyak-banyak konsumsi vitamin C. Benar sekali, jaga daya tahan tubuh ya, jaga kesehatan, jangan terlalu lasa dulu dengan cuaca ekstrim seperti ini, Tribuners. Karena kita semua tahu hujan tidak berhenti mengguyur kota Medan 3 hari berturut-turut sudah ya Bang. Iya, walaupun nggak deras tapi nggak berhenti-berhenti. Benar, gerimis-gerimis mengundang penyakit modelnya. Iya, sahdu dia. Sahdu. Tapi kan Bang, selama hujan ini terus juga sampai-sampai nggak perlu pendingin ruangan loh untuk tidur. Oh iya betul. Lebih dingin dari AC. Hemat listrik. Iya. Maka dari itu pagi-pagi atau malam-malam enaknya ngopi untuk awi. Badan. Iya. Betul. Jadi kalau misalnya merasa kedinginan nih, Awi Coffee cocok banget untuk nemani menghangatkan diri kalian yang belum punya pasangan ya kan. Bisa ditemani oleh Awi Coffee. Yang udah punya pun nggak apa-apa. Bukan yang aja. Maksudnya minumnya iya, maksudnya untuk kasih ide nih untuk yang jomblo-jomblo di sana gitu loh Bang. Iya. Baiklah, kita langsung aja nih Bang masuk ke berita pertama kita nih. Jadi ada berita yang sangat tidak mengenakan lagi-lagi nih terjadi ya di Sumatera Utara khususnya nih ya kan. Nggak henti-hentinya soal begal Batak kali komol. Jadi ini ada korban begal sadis di Jalan Gumban Surbakti Medan, Rian Saputra nama korbannya. Dia menceritakan dari detik ia ditikam begal motor yang membawa kabur sepeda motornya. Jadi sepeda motor yang berhasil dibawa kabur oleh begal tersebut adalah motor Honda Scoopy. Jadi dia ke kronologi ceritanya dia baru siap makan malam nih, pulang dari bengkel, bawa sepeda motornya dan mau masuk ke dalam bengkel. Tapi saat dia terima telepon dari temennya itu, jadi dia nggak jadi masuk ke dalam bengkel, mungkin di dekat bengkelnya itulah ya kan. Di saat ia berkomunikasi dengan temannya inilah tiba-tiba ia disergap pelaku yang memegang pisau. Begalnya itu bawa senjata tajam. Jadi pelaku langsung duduk di atas sepeda motornya sambil menodongkan pisaunya ke arah Rian. Sontak Rian langsung melawan dan pelaku pun langsung menghujamkan pisau ke perut sebelah kanannya hingga merobek empedunya. Ya, dalam posisi seperti ini kadang kita serba salah ya. Kasih nggak ya? Rasanya kalau dikasih tuh sayang kali. Iya, gitu kalau kan. Belinya pakai keringat sendiri Bang sangat-sangat menyedihkan ya untuk merelakannya gitu aja. Pasti kita akan melakukan perlawanan kan. Gak taunya tiba-tiba begalnya rupanya nekat dan menusukkan ke perut bagian kanan dia. Terlalu bahaya sih memang. Makin sadis ya perbuatan-perbuatan begal ini. Ada videonya nih Bang. Ada video. Kita saksikan dulu video berikut ini Tribuners. Berarti kamu meneku. Dari dia. Itu kereta. Mana tahu orang itu? Nah itu juga ada yang berhenti ya. Ini minumannya jauh. Oh, Ada yang berhenti. Oh. Minumannya. Wih.
Ini orang pelaku ini. Sini ya tadi. Mana dia? Sukarman. Udah lari dia. Itu arahnya bencong bang. Mungkin nggak tahu dia. Dia tanya enggak tahu. Kopiku. Bu, gimana Bu kondisi Bang Rian Bu saat ini Bu? Kondisinya seperti apa Bu, anak Ibu? Keadaannya? Ya, dia pun kuat dulu. Hmm. Gimana ya? Harapannya Bu, kan pelaku belum ketangkap ini kan? Harapannya Harapannya ya pelaku ini harus kena gitu. harus ditangkap ya Bu ya? Iya. Udah berapa hari Bu Bang Rian dirawat di rumah sakit nih Bu? Udah berapa hari? Dari hari Kamis malam? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 5 hari. 5 hari Bu ya? Operasinya apa aja Bu? Apa aja yang operasi Bu? Perut. Cuman, empedunya kena, ya kan? Ini anak keberapa Bu? 5, Anak kelima dari berapa bersaudara? 5. Dari berapa bersaudara? Diceritain Bang, kejadiannya gimana nih awalnya Bang? Pertama kan nyari makan jam 8 lewat gitu lah, sampai siap makan jam 9 kurang, langsung balik lah ke bengkel kan. Yang nyari kawan kan udah dibukain pintunya dulu bentar, tak tahunya tiba-tiba ada orang itu, kira baik orangnya, langsung duduk di belakang, terus dia belakang kereta, langsung gantung dia juga kau, langsung lah kalau langsung ngelawan terus lah bang ya kan. Ngelawan kena tangan ini sama perutnya, waktu diancam lagi sama dia, jadi lawan lagi kena dada ini sama tangan ini. Ya habis itu langsung turun dari kereta, aku lari lah, udah nggak tahu pikiran, tak tolong sama yang di pinggir jalan, gak ada yang menolongin. Pas pula ada kawan di seberang, langsung lari ke situ lah, minta kawanin, nyari klinik nggak dapet, ketutup, langsung ke RS USU terus lah sana. Siapa yang bawa ke USU Bang? Kawan? Kawan juga Jadi yang nolong pertama kali abang itu siapa? Yang pertama kali nolong abang itu? nggak ada. Nggak ada ya? Kawan itu aja lah, Kenal Bang? Sama pelaku kenal nggak? sama pelakunya nggak kenal. Nah itu ya, tadi aja bang, abang bayangin ya kan, kena pisau nih, ngupas bawang aja perih kali. Iya. Konon yang ditusuk kena empedunya, habis itu di dada kanan sampai kena 2 kali dia ya, sama bagian tangannya juga ada kena ya. Itu bahkan sampai korban harus melakukan operasi karena bocornya empedu dia bang. Dan sampai koma berhari-hari, baru sadar ini hari ini. Serius? Iya, koma Wah. setelah kejadian itu. Nih Oke. kita langsung aja ya bang ke Boleh. reporternya ya untuk nanyain perihal pelaku dan korban. Udah ada Bang Freddy Santoso, hampir salah. Halo Bang Freddy. Halo Freddy. Ya, halo Molly dan juga Bang Fadli, selamat sore. Ya, selamat sore Bang. Ini gimana perihal kronologi lengkap dari kejadian penikaman oleh begal ini? Seperti apa Bang, dan seperti apa kondisi korban saat ini? Silakan Bang Freddy. Ya, jadi Molly, pemirsa dan juga Bang Fadli, jadi memang kejadiannya itu adalah hari Kamis kemarin, tanggal 8. Itu sekitar pukul 21.40 WIB di jalan Ngumban Surbakti atau di tempat kerja korban. Jadi korbannya bekerja di toko ban mobil di Jalan Ngumban Surbakti. Jadi pada saat itu korban baru aja selesai makan malam. Nah rencananya memang dia itu mau masuk ke dalam bengkel. Posisi bengkelnya itu dikunci. Jadi dia waktu baru buka satu gembok, kemudian ada telepon masuk. Disitulah dia kemudian menganggap. Berarti dia mau masuk sebenarnya ya, buka gembok ya? Dari sepeda motornya. Nah, ketika dia asik teleponan itu tiba-tiba pelaku itu datang. Jadi pelaku itu langsung mengancam lah gitu, mengancam jangan bergerak gitu lah. Pelaku hanya Tapi satu orang. Sendiri, apa ada temenin diantar pakai sepeda motor gitu Bang? Kalau dari rekaman CCTV itu satu orang, tapi memang polisi menduga itu lebih dari satu orang begitu Bang. Nah ketika datang itulah langsung menodong, korban itu kaget kan, respon kemudian
melawan. Nah kemudian itulah pelaku menusuk tapi ditangkis, tapi akhirnya memang kena itulah di perut bagian sebelah kanan. Kemudian korban itu masih sempat melawan lagi, di situ pelaku kembali mengancam, dan terakhir karena melawan ditusuk lagi lah, kena dada sebelah kanan, tapi kembali lagi tangannya sebelah kirinya kena juga karena menangkis pisau itu. Kemudian korban itu langsung melarikan diri gitu. Dia sempat minta tolong pada pengendara jalan, cuman pengendara yang ada di jalan kemudian tidak ada yang lewat, tapi beberapa waktu kemudian temannya yang ada di seberang jalan itu ada terlihat, jadi dia minta tolong dan diantarkan ke klinik. Pada kemudian saat ke itu, rumah sakit sorry Usu, Bang Freddy, gitu. pada saat itu pelaku sudah berhasil kabur membawa sepeda motornya? Iya, jadi pelaku itu berhasil membawa sepeda motor Honda City begitu Molly. Oke, baik. Sekarang seperti apa keadaan dari korban, Bang Freddy? Korban sendiri itu dikabarkan baru sadar itu kemarin setelah kurang lebih 4 hari koma, karena juga baru menjalani operasi besar ya. Jadi di operasi itu di rumah sakit Sembiring di Deli Tua, Deli Serdang pada Jumat siangnya. Nah, itulah operasi besar empedu yang bocor itu dioperasi dan dibersihkan lah gitu. Kemudian luka yang di dada juga diobati. Tapi memang yang paling parah adalah kebocoran empedunya itu, karena kan sudah sempat lah menjalar udah mengenai lah bagian-bagian organ lain lah gitu karena empedunya bocor gitu mulai. Jadi emang sudah lebih dari 3 hari korban tak sadarkan diri, dan kemarin baru sadar, dan kondisinya saat ini sudah bisa berbicara, tapi memang masih sulit dan masih nampak pucat lah, belum sepenuhnya pulih, jadi agak sulit memang berbicara begitu. Ini usianya berapa korban, Bang Freddy? Usianya itu antara sekitar 22 tahun, Molly. 22 Jadi tahun dia ya? bekerja di toko Kuban itu kurang lebih hampir setahun lah. Nah, untuk sekarang ini apa yang dikeluhkan korban terhadap kondisinya? Walaupun masih itu Bang, mengalami sakit lah, nyeri itu karena masih baru operasi besar di perut bagian kanannya Bang, mengalami sakit gitu Bang. Oke, Bang, terkait dari pelaku, apakah polisi sudah berhasil mengetahui identitas dari pelaku yang melakukan pembegalan ini, Bang? Kalau pelaku memang sampai saat ini belum berhasil ditangkap oleh polisi, tapi memang kemarin polisi mengatakan sudah mengidentifikasi pelaku, karena menurut informasi juga pelaku itu orangnya berada di daerah-daerah itulah tinggalnya, dan sempat juga kita dapat informasi bahwa pelaku itu merupakan residivis lah. Juga informasinya begitu yang kita dapat, tapi memang sejauh ini belum tertangkap. Kalau sudah ada iming-iming dia merupakan residivis, harusnya berarti sudah mulai ada identitas yang berhasil didapat ya. Tapi belum ada bagaimana tanggapan lanjutan dari pihak kepolisian, Bang? Belum ada. Jadi memang terakhir kali memang polisi mengatakan bahwa pelaku belum berhasil ditangkap. Tapi tadi memang polisi tadi sempat menjenguk lah Kapolres Tabes Medan, Kasat sempat menjenguk korban di Kecamatan Deli Tua tadi. Oke. Jadi memang kemarin itu sempat dikabarkan bahwa korban ini memang ditolak di rumah sakit lah gitu bahasanya. Tapi memang tadi ketika kita konfirmasi, ternyata karena BPJS itu tidak menanggung biaya untuk hal seperti inilah, kejahatan gitu. Lalu seperti apa, Bang? Begitu. Jadi pengobatan dari korban ini sekarang seperti apa jadinya? Jadi korban ini berobat dengan biaya mandiri, jadi sampai saat ini sudah untuk operasi saja itu sudah habis sekitar 17 juta. Tagihannya itu 17 juta, dan kemarin di rumah sakit USU itu hampir satu malam tuh kena 1 juta lebih, dan saat ini belum lagi biaya kamarnya. Jadi hampir 20 juta lah tagihan harga, dan itu dibayar mandiri. Apakah orang tua sempat mengeluhkan soal biaya ini, Freddy? Ya, keluarga memang mengeluhkan soal biaya ini, Bang. Karena memang cukup besar. Untuk ayahnya memang bekerja sebagai kuli bangunan, dan ibunya itu
bekerja serabutan lah, kadang-kadang bekerja di rumah ke rumah gitu sebagai ART gitu bang. Oke. Oke deh kalau gitu. Bang, kita tunggu ya update-annya dari pihak kepolisian terkait pelaku pembegalan ini ya. Karena udah hampir seminggu kan Bang, Iya, belum 5 ada hari. iming-iming bahwa identitasnya juga belum ada seperti itu. Kita tunggu untuk itu ya Bang Freddy ya. Oke, terima kasih Freddy Ya, baik, laporannya. Molly. Terima kasih Mutazili Molly. Selamat sore. Semoga pelakunya tertangkap dan juga semoga ada solusi untuk biaya Benar sekali Bang. Mungkin pengobatannya. ada orang yang mempunyai duit yang berlebih Atau yang ada ingin kebijakan dari bersumbangan. Pemko Medan karena kan Membantu ya, Bang? Iya, Mm-mm. program untuk membawa KTP saat berobat semoga bisa diterapkan di korban. Iya, semoga saja ya. Untuk keluarga, semoga keluarga dari korban juga kuat ya untuk menghadapi cobaan ini. Buat Tribuners itu juga aku kasih peringatan, selalu berhati-hati dimanapun kalian berada ya. Iya. Mau geng Padahal motor, begal itu masih banyak di Kota Medan. Belum terlalu larut malam ya. Belum, jam 21. 40. Belum Hampir jam 10 malam. belum pun jam 11 malam. Iya. Tengah malam bagi Mauli itu jam 11 soalnya kan. Jadi ya itu dia, mau kapanpun Musibah, mana kalau iya. Nggak pandang waktu ya. nggak pandang waktu bulu siapapun dia pasti bakal kena kalau memang ajal, makanya selalu berhati-hati mengantisipasinya ya. Kalau abang di posisi korban, abang bakal ngakuin perlawanan atau bakal kayak ya udah ambil aja motornya gitu. Lihat kondisi sih. Kalau posisinya memang udah mepet kali ke perut, ambillah. Tapi kalau masih ada jarak space 1 meter aja, kita gunakanlah bela diri Jurus-jurus itu. tahap apa ya, Ya. apapun itu, entah helm yang awak lempar ya kan. Itulah pentingnya waktu kecil itu kita dilatih bela diri. Setidaknya adalah sedikit untuk Oh meminimalisir. pernah, bela diri ada. Ada dikit. Oh iya apa? Biar tahu aku dites kan. pula sama orang. Enggak, kalau zaman dulu itu anak-anak kecil itu kan rata-rata ada bela dirinya. Aku nggak bela diri bang. Aku nari ya. Iya. Oke, penting itu ya warningnya ya, selalu berhati-hati kapanpun dari segi cuaca, dari segi keamanan diri itu ya. Medan masih belum aman, Tribuners. Kita harus memberikan kebijakan itu di diri kita tentu. Baik, kita lanjut ke berita kedua nih Bang. Jadi ini perihal sudah mau dekat Natal. Iya. Otomatis banyak kegiatan gereja yang sedang berlangsung kan untuk ibadah seperti itu ya. Jadi ada nih sebuah video yang beredar luas, anak sekolah Minggu Gereja HKBP Pabrik Tenun Kota Medan diturunkan dari atas panggung saat akan berliturgi Natal pada hari Sabtu kemarin nih peristiwanya. Ini sempat heboh di media sosial ini kan, menimbulkan pro dan kontra. Kenapa diturunkan? Kenapa nggak boleh tampil? Sehingga orang tuanya ini merasa keberatan, orang tua anak ini. Apa alasannya? Gitu. Jadi yang menyebarkan video ini sendiri orang tua korban Bang. Jadi dari media sosialnya Minaria Caroline Sihombing. Dia mengatakan anaknya saat itu hendak mengikuti liturgi Natal. Namun setelah maju ke depan, Sintua dan guru sekolah Minggu mengusir anak tersebut. Jadi anak itu udah naik ke atas, disuruh turun. Habis itu ada ibu-ibu yang nyuruh lagi dia untuk naik. Rupanya entah ada yang ngelarang lagi dia untuk naik. Jadi karena hal itu orang tua korban otomatis tidak terima kan anak yang diperlakukan seperti itu. Jadi terjadilah keributan di depan gereja. Kadang kan itu bisa merusak mental anak juga gitu. Betul, anaknya udah semangat istilahnya gitu kan. Kesalahan. Hal itu kan kesenangan kan. Iya. Sebenarnya kesalahan apa sih yang dilakukan si anak? Jadi penasaran kita. Yang bikin membagongkannya ini orang tuanya nih, yang udah tua-tua ini, yang dewasa ini, kok sanggup gitu ngebuat seorang anak kecil tuh harus menghadapi keadaan yang kayak gitu gitu. Dia nggak tahu apa-apa loh. Kalau dia salah pun dia nggak ngerti salah dia di mana gitu kan. Dan efeknya itu jangka panjang kan. Jadinya. Itu makanya hal tersebutlah yang membuat video itu jadi viral Bang. Ini ada videonya ya Bang? Ada videonya, kita saksikan dulu video berikut ini Tribuners. Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah ciptakan amin. Hijabnya.
And this is what love was. In the beginning, God created the heavens and the earth. Amen. Biasa dong ngomongnya, biasa aja. Nggak usah gitu bentak-bentak. Saya bisa bentak juga. Itu anak 4,5 tahun loh, begitu mentalnya, begitu nangis turun minta di Turki aja susah. Nggak begitu caranya, nggak begitu. Kami per HKBP juga loh, per HKBP dari lahir. Bang, selamat siang Bang. Atas sama siapa Bang? Dwi Ngaisinaga. Ini dari pihak mana Bang? Ya, kita dari kuasa hukum jemaat KBP Pabrik Tenun yang selama ini ada permasalahan. Ini Bang, beberapa waktu lalu gereja HKBP Pabrik Tenun kan sempat mengalami permasalahan, dan ini muncul kembali viral di mana anak sekolah minggu tidak diperbolehkan ikut berliturgi. Itu bagaimana Bang? Jadi terkait yang viral sekarang tidak ikut berliturgi, mungkin saya tidak banyak kasih komentar karena kan itu tidak domain kita, mengingat jemaat ini adalah jemaat baru kurang lebih dari 1 bulan infonya beribadah. Cuman terkait hal tersebut sangat disayangkan terjadi. Sangat disayangkan kenapa? Kita tahu ini anak-anak, kenapa harus ada penolakan? Sediakan ikut bagaimana yang kegembiraannya untuk menyambut Natal itu kan sangat dengan baju baru segala macam, itu kan menjadi mental anak itu down. Yang pada umumnya pun biasanya di kampung-kampung kalau apabila anak-anak mau liturgi, baik itu anak perantauan, baik itu nggak jemaat itu diperbolehkan. Pertanyaannya, mungkin apakah ada dititingkan di awal atau di akhir? Ada nggak dititingkan di situ seperti atau diumumkan anak perantauan atau anak belakangan gitu? Itu tidak jadi masalah seharusnya. Hanya saja apabila anak itu sudah ke depan, ya nggak apa-apa dilanjutkan. Yang kami sayangkan di sini terkait ini, sebenarnya permasalahan HKBP ini sudah kompleks. Kompleksnya begini, dari awal sudah ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang tidak terlalu viral tapi sudah kita laporkan. Contoh, waktu itu ada pengusiran terhadap remaja bermain badminton oleh pendeta itu. Hal-hal ini sering terjadi. Ini maunya ada pandangan dari pimpinan HKBP sendiri menyikapi. Selama ini kan isu yang dibangun jemaat nggak beres, jemaat yang begini. Ini harus disikapi siapa loh permasalahannya ini, apalagi yang terjadi sekarang ini. Dan ini Bang, bagaimana nanti tindakan orang abang Bang? Kan ini dari sebagai jemaat nih untuk menyelesaikan masalah ini Bang. Kalau kita sebagai jemaat, saya kuasa hukumnya dari awal berharap ini harus ada respon cepat dari pimpinan HKBP. Harus cross check, ada tim khusus. Kenapa terjadi permasalahan konflik terjadi di HKBP khususnya pabrik tenun? Yang kami sayangkan surat yang sudah kita layangkan, kita berharap dengan maunya adalah tim khusus untuk mengauditin atau menginvestigasi ini. Tapi sampai sekarang tidak ada. Belum ada Bang. Oke, terima kasih ya Bang. Nah itu, tapi kan Bang, kalau Abang ingat, kita pernah juga bahwa di SSM ini tentang HKBP Pabrik Tenun juga yang ada permasalahan juga. Iya. Jemaatnya yang melakukan laporan ke HKBP-nya. Iya, pengurus HKBP atau apa? Iya, yang bermasalah gitu. ya kan. Jadi memang berarti HKBP ini untuk para pengurusnya ini ada sedikit keanehan ya kayak seperti tadi. yang tadi dibilangnya ada persoalan badminton. Iya, masa gitu, diusir. yang dipersalahkan jemaatnya. Masa diusir tadi anaknya mau liturgi itu nggak dikasih gitu. Kenapa? Dananya kurang? Apa cuman nggak boleh dong gitu kan, ibadah, tempat ibadah, Ya, tempat ibadah bersama gitu ya. Adem ayem tentram ya kan. Ini ada Aprianto nih, kita langsung tanya aja ke Aprianto. Halo Bang Aprianto.
Halo Kak Moli dan Bang Fazli. Ya, Bang, ini gimana? Seperti apa permasalahan sebenarnya terkait yang tidak dikasih nih seorang anak melakukan liturgi itu? Apakah udah tahu penyebabnya seperti apa, Bang? Silakan Bang Aprianto. Ya Kak, dan ini kan diketahui Kak, permasalahannya pada hari Sabtu, yaitu perayaan Natal anak sekolah minggu di gereja HKBP Pabrik Tenun Kak. Iya. Nah pada saat itu kedua bocah ini hendak ikut berliturgi, namun disayangkan dari informasi yang saya dapatkan, kedua anak ini diturunkan dari panggung karena selama ini dia tidak pernah ikut latihan Kak. Namun pihak dari keluarga si bocah ini Kak tidak terima karena itu dianggapnya dapat merusak mental dan kegembiraan anak tersebut Kak. Karena kegembiraan anak ini di acara prenatal ini itu dengan menggunakan baju yang baru dan dia maju ke depan untuk membacakan liturgi dia yang udah diberikan Kak. Dan keributannya pun lanjut keluar gereja, di mana pihak keluarga terus menuntut apa penyebabnya. Dan tadi saya dapat informasi Kak dari beberapa warga, ternyata keluarga dari si bocah ini merupakan baru jemaat di gereja ini Kak. Jemaat baru di gereja itu, oke. Iya, berkisar baru 2 minggu bergabung di gereja HKBP Pabrik Tenun ini Kak. Oke. Maka dari itu si anak tidak pernah mengikuti latihan Natal Kak. Kan memang baru 2 minggu. Terus? Nggak boleh gitu. Maka dari itu tadi saya dapat informasi bahwa sebelum acara Natal pihak panitia telah menginformasikan bahwa yang belum pernah mengikuti latihan akan di sesi keduanya, yaitu yang pertama itu untuk yang udah latihan dulu, namun di akhir acara nanti baru yang belum pernah latihan Kak, begitu Kak. Oh, maksudnya gantian gitu, yang udah pernah latihan dulu. Ada waktunya gitu kan. Oh, berarti setelah disuruh turun anak kecil itu, ada anak kecil itu naik lagi ke atas untuk melakukan liturgi lagi? Saat itu tidak Kak, karena udah sempat menjadi keributan Kak. Oh, oke. Udah chaos duluan jadi. Itu siapa duluan yang memicu chaosnya itu Bang? Dari pihak si anak itu Kak, karena tidak terima Kak, karena anaknya disuruh turun dan merasa malu mungkin Kak. Jadi dia tersulut emosi dan menuntut ke gereja apa penyebabnya anaknya tidak diperbolehkan ikut liturgi. Jadi untuk saat ini langkah apa yang dilakukan pihak keluarga nih? Ya Bang, ini saya masih di gereja HKBP Pabrik Tenun. Oh, itu lagi di Pabrik Tenun? Iya Kak, menunggu kedua belah pihak sedang berdiskusi di dalam ruangan Kak. Oh, lagi mediasi? Ya, untuk menyelesaikan masalah ini Kak. Nanti saya coba untuk verifikasi ke kedua belah pihak apakah mereka mau untuk menjelaskan permasalahan ini Kak. Oke, itu mediasinya mulai kapan? Jam berapa tadi Bang? Dari saya di sini udah dari jam 2 Kak, tapi kedua belah pihak datang sekitar jam 3 tadi Kak. Jam 3 ya? Itu dua-dua ya, dari pihak HKBP, pengurus HKBP-nya dan juga keluarga orang tuanya? Iya Kak. Sebelum mereka melakukan mediasi, Abang sempat wawancara nggak tadi sama kedua belah pihak ini Bang? Enggak, karena mereka langsung masuk ke dalam ruangan Kak, sedangkan ruangan itu ya tertutup Kak. Oke, sampai sekarang belum selesai ya Bang mediasinya ya? Belum Kak, ini masih ditunggu Kak, nanti diusahakan untuk dimintai klarifikasinya ya. Oke, Aprianto, kita nantikan bagaimana hasil mediasi antara pengurus HKBP sama orang tua korban ya. Iya, kita tunggu untuk beritanya Bang Aprianto. Terima kasih Kak Bang. Moli dan Bang Fazli. Selamat sore. Selamat sore Kak Moli dan Bang Fazli. Sangat disayangkan ya Tribuners, mungkin kalau tadi mediasinya sudah selesai, kita bisa minta reporter kita untuk melakukan wawancara langsung nih sama pihak keluarga maupun HKBP-nya, namun masih berlangsung mediasi saat ini. Jadi Tribuners yang mau informasi lanjutannya bisa langsung update nanti di www.medan.tribunnews.com ya, terkait kelanjutan dari berita ini setelah mediasi. Tapi aku rasa sih ini persoalan miskomunikasi aja. Karena iya, ternyata ada kebijakan yang mau dibuat kan. Anak yang belum pernah latihan jangan ikut dulu, nanti di sesi kedua gitu ternyata. Harusnya kan dari pihak pengurusnya menjelaskan itu juga supaya tidak ada sakit hati. Dan lebih tegas ketika memang tampil pertama itu ya nanti dulu gitu. Jangan sampai udah tampil dulu baru diusir. Karena
itu bisa, tadi udah dibilang juga jemaatnya masih 2 minggu kan dia bergabung di situ, ya berarti dia belum tahu nih apa kebijakan dari gereja itu kan seluruhnya, bisa jadi seperti itu ya Bang. Iya. Benar sih, miskomunikasi. Jadi ini dilakukan mediasi ya, semoga Mudah-mudahan ada titik terang Iya. dan semua pihak saling memaklumilah, jangan saling menyalahkan. dan tidak ada keributan lagi ya Bang, Iya. supaya Natal tahun ini Berlangsung dengan hikmat. Iya, benar sekali ya. Mau Natal nih harus semangat dong. Kami kan Iya. mau libur Natal juga. Ke gereja mana nanti Abang? Enggak, Enggak, kebetulan saya muslim. Oh iya. Kok saya? Baiklah, kita lanjut saja ya daripada saya makin aneh nih berita terakhir kita atau berita ketiga kita nih Bang. Ya. Jadi ini datang dari Kabupaten Serdang Bedagai Bang. Jadi akibat hujan yang terus-terusan nih ya kan, tidak berhenti-berhenti di Sumatera Utara khususnya ya kan. Jadi banjir di Kabupaten Serdang Bedagai terus meluas Tribunars. Hingga kini terdapat 8 kecamatan yang terendam air karena hujan terjadi sejak beberapa hari terakhir. Ya ini banjir Sergei ini banjir yang langganan terus ya. Selalu Pasti. paling parah Iya, istilahnya kan musim Bang. banjir Sergei pasti nggak ketinggalan. Tebing juga. Bagian parahnya itu wilayah kan titiknya ya kan. Sampai-sampai nih BPBD merilis ada 36.000 jiwa terdampak banjir. Jadi 2 lokasi terparah adalah di Kecamatan Serampah dan Tanjung Beringin di mana sekitar 20.000 jiwa terdampak. Salah satu warga yang terdampak adalah Sukun Ritongan nih, berusia 57 tahun, warga Dusun 3 Kecamatan Serampah Kabupaten Serdang Bedagai. Dia mengatakan banjir ini merupakan yang ketiga kali terjadi sejak November kemarin. Tuh, di November aja udah 3 kali. Apalagi sebelum-sebelumnya ya. Dan itu banjirnya udah sepinggang loh Bang. Hmm. Kan parah kan? Baru aja diberes-beresi dan di rumahnya nih tadi malam banjir naik lagi. Iya, apalagi Sedih barang-barang kali tuh, elektronik itu kan, nah belinya pakai uang gitu kan. Sampai-sampai Tiba-tiba- harus ngungsi loh orang ini Bang ke rumah kerabat. Nih kalau kayak gini nih biasanya harusnya udah ada bantuan ya Bang. Setahu Iya. Bang udah ada nggak sih? Nanti kita tanya ke reporter kita, tapi sebelumnya kita saksikan dulu videonya. Kondisi rumah kita sudah selutut air, persis seperti banjir tahun 78. Gimana Pak? Udah sepinggang udah di rumah. Oh, sepinggang. Dalam Jam rumah berapa, ya. Pak tadi malam naiknya Pak air kembali? Ntar jam berapa tuh? Orang hujan satu harian itulah terus. Satu harian terus naik mendadak nih. Sampai pagi ini masih naik nih. Masih naik. Ini terus naik Pak? Masih naik terus. Warga sendiri Pak sudah banyak yang mengungsi kembali Pak? Hah? Banyak warga yang mengungsi kembali? Banyak. Itu hampir rata-rata ngosongkan rumah lah tuh. Nah, rata-rata ngosongkan rumah. Jadi setahu Bapak Pak, banjir ini sudah berapa kali terjadi dalam dekade berapa tahun ini Pak? Kalau dalam 3 tahun ini berturut-turut lah. 2020 itu saya ngungsi di posko ada di situ di Tanggul. Itu saya ngungsi 40 hari itu. 2021 itu 2 bulan. Jadi 2022 ini waktu itu masuknya rumah Bapak itu tanggal 25 bulan 10 sampai tanggal 1 bulan 12 malam baru ngepel masuk lagi nih. Baru 3 hari ditempati rumah. Nah, itu belum dipel. Begitu dipel langsung masuk lagi.
Sekarang udah sepinggang lah itu posisi di rumah. Jadi kondisi air sekarang saat ini di rumah Bapak sendiri Satu pinggang, kalau luar rumah itu udah sedada itu. Satu pinggang orang dewasa ya? Iya, kalau di luar rumah sudah ada lah, sudah ada orang dewasa segini. Rumah Bapak panggung? Enggak, oh ya termasuk tinggi rumah saya itu. Oh gitu. 80 cm dari coran. Dari atas corannya. 80 cm. Tapi kondisi sekarang sudah naik Pak. Jadi Pak, apa harapannya Pak kepada ya kalau saat ini kan masyarakat sendiri selalu masih banjir. Gimana Pak harapannya? Ya kalau harapan Bapak itu ya macam mana lah mengatasi banjir ini kan gitu. Kalau cuma bantuan Indomie apa itu aja nggak diharapkan lah itu. Yang penting jangan banjir gini, kebanyak ruginya. Kalau banjir kan rumah terendam, bekarat, apa macam lah. Barang-barang rumah habis. Kasian ya Bang, kayak gitu, kayak pasti materi berkurang kan terus-terusan untuk melakukan aktivitas juga jadi terhambat daerah sana. Penyakit juga. Semua nggak ada positif ya gitu sama sekali soal banjir ini ya. Ini langsung aja kita ke reporter kita nih Tribuners, ada Anugrah. Halo. Halo Anugrah. Selamat sore Kak Moli dan Bang Tajli. Selamat sore Anugrah. Seperti apa Bang suasana di sana? Apakah masih banjir atau sudah mulai surut Bang saat ini? Baik Kak Moli, memang banjir di sini memang terpantau masih air terus meningkat ya, karena memang sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai sampai sejauh ini masih banjir begitu menyusul hujan yang terjadi sekitar 3 hari berturut-turut yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai. Oh, berarti saat ini masih terus meningkat ya, belum ada menurun gitu, berkurang gitu. Kemungkinan air akan terus meningkat karena memang hujan baru turun sejak 3 hari yang lalu. Baru hari ini nampaknya hujan sudah tidak tinggi, intensitas hujan sudah mulai berkurang sejak hari Kamis malam kemarin. Memang hujan di sini terus konsisten terus turun Kak Moli. Anugrah, sebenarnya faktor apa yang menyebabkan Sergei ini kalau banjir itu lama surutnya? Oke. Kalau di sejumlah lokasi memang ini karena memang curah hujan yang cukup tinggi ya Bang Tajli. Termasuk di lokasinya ada di Dolok Masihul, di Perbaungan. Nah, ini 2 tempat yang memang jarang terkena banjir begitu karena memang lokasinya berada di ketinggian. Namun ketika air memang curah hujan yang cukup tinggi, memang ini menyebabkan beberapa lokasi yang tidak pernah banjir itu mengalami banjir karena memang sejumlah tanggul sungai di sini mengalami runtuh atau rusak gara-gara kikisan air begitu. Nah, namun di sejumlah lokasi khususnya seperti di Kecamatan Serampa dan di Tanjung Beringin ini memang lokasi yang berdekatan dengan Sungai Bedage begitu, yang kerap banjir karena memang sungai ini mengitari atau bertepatan sungai yang menghubungkan antar kecamatan begitu, termasuk salah satunya di kawasan Dolok Masihul yang berada di hulu atau di atas permukaan sungai. Jadi ketika memang di Dolok Masihul di lokasi atas ini hujan, kemudian akan berpengaruh ke lokasi di Serampa dan di Tanjung Beringin yang berada di bawahnya begitu. Jadi memang Tanjung Beringin dan Serampa ini merupakan banjir kiriman dari sejumlah kecamatan termasuk Dolok Masihul. Kemudian memang ini diperparah dengan adanya peningkatan air atau air pasang Bang di laut begitu yang mengakibatkan air kiriman ini kemudian tidak bisa mengalir ke laut begitu dan akhirnya membanjiri rumah-rumah warga yang ada di 2 kecamatan ini. Dan di kecamatan ini di Serampa dan Tanjung Beringin ini merupakan lokasi yang paling parah setiap tahunnya, termasuk dari bulan November kemarin yang air mencapai dada atau pinggang orang dewasa begitu Bang. Oke Bang, dari 2 kecamatan itu aktivitas yang biasa kayak sekolah atau kantor itu apakah terjadi libur atau tetap berjalan seperti biasanya Bang? Ada nggak yang terkena banjir dari sekolah atau kantor Bang? Nah, pantauan kita tadi memang di sejumlah sekolah, ada di salah satu sekolah yang ada di sini adalah SMK Negeri 1 Serampa itu meliburkan aktivitasnya sejak hari Senin ini karena memang banjir membuat atau menggenangi
perkarangan sekolah yang ada di sini. Termasuk juga banjir tadi sudah sampai ke perkarangan kantor Bupati Serdang Bedage yang tadi terpantau air mencapai pelataran di menuju kantor Bupati Serdang Bedage. Begitu Kak Moli. Anugrah, apakah dari pihak pemerintah sudah menyiapkan posko atau Bantuan, persiapan evakuasi untuk warga nih? Baik. Untuk posko ya memang posko sejak November kemarin karena banjir terjadi itu sejumlah posko belum dibuka begitu. Tenda-tenda pengungsian masih tetap berdiri sejak November kemarin, belum dibongkar, dan karena ini memang banjir yang sudah ketiga kali terjadi sejak November kemarin. Jadi sejak November kemarin sudah didirikan sejumlah posko, sampai hari ini di Desember ini belum pernah diturunkan begitu. Jadi mereka sampai sejauh ini masih ada sebagian warga, tapi sangat kecil presentasinya yang kemudian mau mengungsi di posko pengungsian, karena memang di posko pengungsian terpantau akses atau beberapa keperluan warga sangat terbatas di sana, Kak. Seperti tempat untuk sholat, kemudian tempat untuk makan, kemudian kamar mandi itu tidak ada, karena memang lokasinya sendiri berada di bantaran sungai yang tidak jauh dari rumah warga. Jadi warga lebih banyak di sini memilih untuk kemudian kalau tidak ke rumah saudara, kemudian juga mereka memilih untuk mencari tempat-tempat pengungsian yang lain, tidak di posko pengungsian. Walaupun di posko pengungsian terpantau tadi memang ada beberapa keluarga yang kemudian mau ke sana begitu. Oke Bang, terkait itu kan tempat posko pengungsian ya. Kalau bantuan masih ada terus berlangsung nggak di posko itu Bang? Kayak bantuan makan, pakaian, dan lain-lain. Nah memang kalau untuk bantuan memang terpantau memang sejauh ini masih minim ya Kak. Masih hanya bantuan yang diberikan dari pemerintah setempat itu berupa makanan seperti makanan mie instan, kemudian juga ada beras begitu yang datang dari berbagai donatur. Namun kalau untuk pakaian ini memang tidak banyak dan tidak ada. Tadi kita lihat bentuk-bentuk pakaian yang diberikan oleh baik dari pemerintah atau orang-orang terkait yang memberikan bantuan. Lebih banyak mereka memberikan bantuan berupa beras dan mie instan begitu. Kalau untuk di poskonya, apakah ada ketersiapan bahan makanan ataupun petugas yang standby di sana? Ya untuk petugas memang ada, namun Bang Tajli memang sejak dari kemarin memang itu yang salah satu yang dikeluhkan oleh masyarakat itu tidak banyaknya atau beberapa akses seperti makanan, obat-obatan itu memang ada, namun tidak banyak juga yang warga mengeluh karena memang makanannya cukup terbatas ya. Karena memang ada dari beberapa warga yang hanya bisa memakan seperti nasi atau beras ya dan mie instan, sehingga warga juga menyebut kalau bantuan itu maunya jangan cuman itu begitu, karena memang sejauh ini pemerintah hanya bisa memberikan bantuan seperti itu, dan tidak ada di sini dapur umum seperti di beberapa lokasi yang kemarin itu pernah ada dapur umum, namun karena memang warga yang mengungsi ini cukup banyak ya, yang terdampak itu sampai ribuan, maka pemerintah kemudian memberikan kebijakan bantuan diberikan kepada kepala keluarga yang terdampak tidak membuka dapur-dapur umum, sehingga warga yang diberi bantuan kemudian menyiapkan makanannya sendiri-sendiri. Sementara yang untuk di posko pengungsian hanya untuk orang yang mengungsi begitu. Oke, Bang, saat ini sudah ada nggak warga yang mengeluhkan penyakit karena banjir ini, Bang? Sebenarnya sudah ada ya, namun memang dinas kesehatan kemudian dan beberapa orang-orang sukarelawan kemudian memang sudah ada di beberapa lokasi dan mereka memang stay, dan khususnya di Kecamatan Serampa ini kebetulan berdekatan dengan puskesmas. Jadi ketika ada yang mengeluh sakit begitu, kemudian nanti warga bisa dialihkan ke puskesmas. Namun di beberapa lokasi itu seperti yang di Tanjung Beringin memang sudah ada orang yang mengeluhkan sakit seperti gatal-gatal, kemudian ada yang juga yang demam, karena memang cuaca di sini juga cukup dingin ya Kak, karena memang hujan terus mengguyur sejak hari Kamis kemarin dan baru menunjukkan tanda-tanda reda sejak hari Senin ini begitu. Oke. Baik, terima kasih Bang
Anugrah atas laporannya. Selamat sore Bang. Selamat sore Anugrah. Selamat sore Bang Kamoli dan Bang Tasli. Ya, semoga dari pemerintah setempat dapat memberikan bantuan ya Bang yang dibutuhkan oleh warga sekitarnya ya. Karena apalagi harus dicegah nih kayak penyakit, harus dikasih vitamin juga gitu. Dan kayaknya kurang proaktif ya dari pihak pemerintah ini untuk... Apa karena kantornya juga kebanjiran, jadi nggak kerja? Mungkin karena kemarin udah terjadi banjir, ini kan baru mau mulai lagi. Nah mudah-mudahan pihak pemerintah meningkatkan perhatiannya, termasuk petugasnya menyediakan juga ya. bahan pangan tidak hanya mie instan saja, tapi juga bahan-bahan yang menyehatkan lainnya. Iya tentu aja ya Bang, apalagi kayak petugas yang siaga juga untuk membantu warga ya. Kayak tadi kan udah ada juga yang kayak bantu ngangkut warga yang terdampak banjir untuk mindahin ke lokasi gitu ya. Ya dari untuk warga yang di 2 kecamatan tadi semoga cepat surut banjirnya ya. Terus dan bisa kembali beraktivitas. Dan harus menjaga kesehatan juga tentunya. Oke. Baiklah Tribuners, itu dia 3 berita kita hari ini nih. Tadi pertama ada korban pembegalan nih yang terjadi di jalan Ngumban Surbakti. Tuh dia. Jadi korban sudah siuman dari koma selama 4 hari ya. Dan saat ini polisi sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku. Berita kedua apa nih Bang? Berita kedua tadi ada 2 orang anak yang diturunkan dari liturgi Natal karena katanya belum pernah ikut latihan gitu. Karena jemaat baru ya di gereja saat tersebut. ini mediasi sedang dilakukan antara pihak pengurus HKBP dengan keluarganya. Jadi kita masih menunggu beritanya nih ya untuk informasi lebih lanjutnya. Yang ketiga tadi soal banjir yang ada di Kabupaten Serdang Bedaga ini, ada 2 kecamatan terparah dan membuat banyak warga yang terdampak dari banjir ini. Baik Tribuners, terima kasih nih buat kalian yang sudah menyaksikan Selamat Sore Medan. Aku mau informasi ini juga nih buat ciwi-ciwi yang kepengen cantik seperti aku tentunya. Kalian bisa langsung aja hubungi @winart_clr yang ada di bawah sini Instagramnya. Nah kalian bisa langsung tanya konsultasi perihal cat rambut, kuku dan juga LS nih Bang supaya cantik. Kalau mau wisuda boleh. Untuk nikah juga bisa gitu ya kan, mempercantik diri. Biasa lo perempuan ya, dan dia home service Tribuners. Terus juga buat kalian yang kepengen cari tempat wisata atau kuliner atau cafe yang up to date, yang terbaru, yang kalian bingung mau kemana sih kita ya weekend ini gitu, kalian bisa langsung kunjungin aja, ada di Instagram, YouTube dan juga TikTok @tribunmedanexplore, nggak pakai langsung X. Itu di situ kalian akan disajikan banyak sekali informasi ya Bang terkait tadi. Tinggal follow aja, jadi nanti update konten-kontennya kedapetan tuh. Kedapetan. Dapat informasinya gitu, kedapetan. Buat kalian juga yang kepengen tahu informasi berita terkini, terupdate, teraktual nih, kalian bisa langsung aja dicek di website kita, ada di www.medan.tribunnews.com. Atau media sosialnya ada di mana aja Bang? Ada TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Snack Video. Benar sekali, di situ kalian bisa mendapatkan informasi terkini dan terupdate-nya. Baik Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Selamat Sore Medan. Pastikan selalu menyaksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu aku Molly, aku Tajli, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.